Ya terasa, ini lah sudah segmen terakhir. Ini masih ada bertanya, kita tunjuk kesempatan masih ya. Silakan. 380022. Kalau beliau lah pergi, kamu enggak konsultasi ke rumah sakit? Ya, bayar pula. Bayar. Bayar. Di sini enggak bayar, ada pula namanya siapa dari mana? Iya. Pula. Ya, ini Pak Nyambung Dokter. pertanyaan tadi. Nyambung yang mana kita tadi? Nah, mana Cik Maria tadi? Sudah habis. Yang terakhir tadi jangan dijawab tadi, Dok. Nanya yang apa? Isolasi mandiri apa segala macam. Isolasi. Jadi ya, ini menganjurkan isolasi itu kalau yang mandiri bagusnya di rumah. Kalau yang di rumah sakit itu cuman untuk yang sakit. Itu pun sakitnya mesti sakit sedang sampai berat. Itu baru rumah sakit. Sekarang ini mak ini jangan kegalaan gino kita nak ke rumah sakit. Itu kan ndak lemak di rumah sakit. Kalau wong ada ngeluh mak ini, aku di rumah sakit tidak bagus, rumahnya tidak bagus, wajar. Ndak kate bagusnya di rumah sakit itu. Kalau nak bagus kepala TV gitu ada. Studio 42 ketawa gitu kan. Jelas itu kan. Jadi dianjurkan lebih baik di rumah. Di rumah. Nah, kira-kira kalau isolasi di rumah tuh yang harus dilakukan uang tuh apa biar efektif dia cepat. Nah, itu jangan sampai lagi kita salah paham. Jadi yang disebut mendep di rumah bayi itu bukan berarti diem, tolong jangan beda antara diem sama mendep. Ya. Mendep itu artinya di rumah, artinya tidak kemana-mana. Berarti beraktivitas rumah, di sekitar rumah, tapi aktif. Yang penting dilakukan tidur harus 6 jam, paling minim 6 jam. Tapi jangan banyak gino ya tidur ya. Kemudian makan tetap bagus. Gerak bagus. Itu bila perlu kalau sekarang 10 hari isolasi di rumah tadi, kurasa rumah itu bagus lah dicat mungkin. Lah di apa itu itu keren. Kurasa selesai dia ngecat, selesai bersih rumah itu 10 hari sudah. Oh, mantap nih. Rumah bersih dia sembuh. Iya, hebat dia, produktif. Sekarang ini nak masuk bulan puasa, Dok. Kira-kira kita puasa kaki kira-kira ngurangi imun enggak? Oh ya, baik, bagus nih. Ada sikot lagi mungkin catatan. Ada yang nanya tadi ada yang nanya sama aku. Ponakan aku ada tadi nanya, ya, dia ASN, dia katakan, Om, aku hari ini vaksin. Kaget vaksin keduanya bulan puasa, Om. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh tuh ini ngirup ini atau ngirup cuko, nah itu enggak boleh. Tapi kalau divaksin di sini lain ceritanya. Ada membatalkan puasa. Nah, kedua tadi imunitas bagusnya. Jadi imunitas itu 4 ya, tolong camkan ini. Ini resep aku nih ya, resep kita kalau nih. Aku lah menjalaninya. Aku selama setahun ini ngucak wong Covid, tapi aku alhamdulillah tidak kena Covid. Kenapa? Aku jago 4 ini. 4 ini urutan. Yang satu pikiran positif. Jadi tidak usahlah nak pikiran negatif-negatif. Santai lah gitu. Positif. Kawan lagi lagi banyak duit, alhamdulillah ya, kita yang buntu. Kita tinggal melok dia kan itu. Positif baik. Ini kita lah buntu, kawan buntu, kita berutuh anak. Yang kedua adalah tidur 6 jam. 6 jam. Tidur 6 jam. Jadi kalau bulan puasa kaget, misalnya habis taraweh katakanlah jam 9, ya, jam 10 lah kita tidur. Jam 4 bangun, sahur, kan bagus, sudah 6 jam itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah makan yang cukup. Cukup makan ini tidak usah kita ngomongkan nak mewah-mewah apa baik. Yang penting berdoa sebelum makan itu berkah. Nah, yang keempat cukup gerak. Nah, cukup gerak itu gerakan yang paling bagus itu sebenarnya sholat. Jadi anjurannya ini jangan lupa. Kan ada yang nanya, puasa tapi tidak sholat. Nah, itu tidak sehat. Kalau tidak sehat, gerak, sholat dan puasa itu sama. Nah, itu baik. Tidak ngurangi imun. Tidak ngurangi imun. Cuman lemes. Aus. Kalau siapa puasa tidak haus, sebenarnya pecahnya tidak puasa. Iya, benar. Bukan puasa pula, dok, ada haus, benar. Mungkin ada saran enggak, Dok, untuk pemirsa di rumah yang masih dalam kayak puasa kayak tetap menjalankan aktivitas. Oke, jadi mak ini ya. Kira-kira mak ini. Manusia itu aktivitas yang paling tinggi itu kira-kira kalau hitungannya 2.500 kalori. 2.500 kalori. Dan manusia itu bisa tetap disebut aktif kalau cukup 900 kalori. Jadi kira-kira ini nih, 900 cak kita ini bisa acara ini hanya dengan 900 kalori. Jadi jangan kamu ecak-ecak lemes kayak ini. Kamu makan itu udah cukup bisa sampai 1.500 sampai 2.000 kalori gitu.
Tidak sampai begawe yang 2.500. Siapa yang 2.500? Aku yang begawe mak itu. Jadi yang paling banyak tersita kalori itu ini, pakai otak. Ya. Jadi jangan salah, puasa itu kan cuma di sini. Perut, bukan di sini nih. Ya. Sekarang yang puasa yang paling berat itu puasa sini. Ini yang berat ini. Wong mikir itu sampai 2.500 kalori bisa. Beratnya, ibarat dia boleh makan caknya 10 piring, gitu. Jadi jangan berat-berat mikir kamu, ngurangi imun itu. Iya. Jadi mikir yang biasa-biasa. Iya, biasa-biasa. Kalau tidak penting dipikir, tidak usah dipikir ke. Cara bujang mikir bujang. Cara wong berkeluarga mikir keluarga. Cara tua mikir tua. Di Indonesia ini kacaunya tua cak nak mikir muda-muda. Tidak cocok. Iya. Ngentoni omongan kamu tuh, Dok. Jadi kalau muda nak pikir cara tua. Iya. Kalau muda berbahagialah. Aku pernah nih contoh nih. Kan aku tadi ngomong, aku katakanlah ngisi pengajian. Aku dokter apa? Kamu jengok Facebook aku. Itu aku ada nyanyi di situ. Ada lagunya Gombloh, bagus lagunya. Itu ada yang ngomong, madai ustadz nyanyi itu haram. No. Aku bilang, kita ini dinjok suara di dunia ini, berarti nak dinyanyikan. Aku udah mikir rumit-rumit. Dalilnya mana? Nabi Muhammad pernah nyanyi. Nabi Muhammad waktu datang ke Madinah itu disambut pakai terbangan bahasa kita. Berarti nyanyi, selesai lah sudah. Dia bahagia bela. Tadi muda, cara muda, tua. Simpulannya untuk COVID ini misalnya kan? Untuk COVID ini sudah 1 tahun ini alhamdulillah sudah mengalami penurunan. Dan sekarang bahasa kerennya sudah boleh dibilang terkendali. Kasus tinggal 4.000 per hari. 4.000 kalau 65% ada di Jawa, berarti kasus di luar Jawa tinggal 1.000. 1.000 kalau di Sumsel ini rata-rata kasus sekitar 50. Jadi kira-kira setiap provinsi itu ada kasus sekitar 50 baik. 50 kamu bayangkan Sumsel ini ada 17 kabupaten kota. 50 bagi 17 berapa? Berarti kan sekitar 3 kan? Jadi sebenarnya kalau dibagi rata, setiap kabupaten cuma ada 3 kasus per Palembang hari. ini ada 16 kecamatan. Jadi ada berapa kecamatan katik kasus? Ya, di studio Pal TV ini jelas tak katik karena itu selesai. Wong tuh galak mikirkan kasus sekian di mana cek itu cek. Di Pal TV ini kasusnya itulah tadi, Dok. Apa? Banyak buntu tadi. Oke, karena sini lagi ujung acara. Mungkin ada himbauan untuk buat masyarakat. Oke, baik. Jadi mak ini baik ya. Ini pandemi COVID ini ngajari kita pacak pinter kalau. Tadinya kamu tidak tahu apa itu pandemi, apa itu COVID tidak tahu. Sekarang tahu. Nah dengan ilmu mak ini saran aku nomor 1 teruslah belajar. Dan termasuk TV kita ini, Pal TV ini educated nih ini bagus nih ngajari wong dengan santai tapi ngajari. Jadi terus belajar dari mana? Dari TV, dari internet, dari wong, dari belajarlah. Itu saran aku pertama supaya galau-galau itu cerdas, bukan katonyo. Yang kedua, pilihlah hidup kita ini bahagia sekarang, jangan nunggu-nunggu. Kamu merengut tetap buntu. Ya? Kamu ketawa tetap buntu. Maka milih mana kan? Milih ketawa. Kan main dulunya itu sudah. Minimal kalau ketawa berarti walaupun buntu tapi ketawa. Tapi buntu merengut. Nah ini saya mudah saja. Ini bahasa Inggrisnya enjoy every moment. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan bagus lanjutkan. Yang jelek-jelek tinggalkan. Bahasa Palembang tidak usum lagi. Ini kan sudah tidak musim lagi kalau kita nak yang jelek-jelek itu. Nah, yang keempat saran aku tadi, muda cara muda, tua cara tua. Ini jadi artinya bukan untuk apa-apa. Inilah menghadapi segala sesuatunya tadi. Nah, kalau sudah main ini enjoy insya Allah. Sehat terus, produktif, bahagia. Amin. Kesimpulan sudah ditulang kalau sama Dokter Yuwono hari ini. Tetap jaga kesehatan pemirsa, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan sama pemerintah, sama dari tenaga kesehatan juga. Karena sehat, kita pengen gaul-gaul sehat. Jadi jalani hidup dengan santai, ya nikmati baik hidup ini. Pikir ke apa yang kita pikir ke baik, Dok. Pikir ke urusan orang lain sih kok lagi, Dok. Jangan kerodengan itu namanya. Jangan mikir yang berat-berat pokoknya ya. Merengut kita tetap buntu. Tahu kita tetap buntu. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan ketemu lagi di Rabu depan. Hari ini cukup sampai sini warung Waiba kita ketemu di Rabu depan setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda.
dan presenter yang inilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.